Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhaini dari Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya akan menjelaskan tentang sungai. Apa itu sungai? Ada yang tahu tentang sungai? Sungguh tidak asing lagi di telinga kalian kata-kata sungai. Sungai adalah aliran air yang terjadi secara alami, terutama air tawar yang mengalir dari hulu menuju laut, danau samudra, atau bertemu dengan sungai lainnya. Namun, aliran sungai terkadang berujung menjadi kering atau mengalir ke tanah tanpa bertemu genangan air lainnya. Sungai yang berukuran kecil terkadang disebut sebagai anak sungai, aliran, dan sungai kecil. Proses terbentuknya sungai. Sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan glester, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya, saluran yang dilalui relatif sempit dan pendek, namun secara proses alamiah, aliran ini akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya, yang akibatnya saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan panjang hingga terbentuklah sungai. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis sungai. Sungai dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, jenis sungai berdasarkan jumlah airnya, yaitu ada sungai permanen. Sungai permanen adalah sungai yang airnya terus-menerus mengalir sepanjang tahun. Biasanya sungai permanen tidak akan terpengaruh oleh pergantian musim. Contohnya, Sungai Musi di Sumatera. Yang kedua, sungai periodik. Sungai periodik adalah sungai yang airnya hanya mengalir ketika musim hujan saja. Sungai periodik sangat dipengaruhi oleh pergantian musim. Contoh, Sungai Bengawan Solo. Yang kedua, jenis sungai berdasarkan sumber airnya, yaitu sungai hujan. Sungai hujan merupakan sungai yang airnya bersumber dari air hujan. Di Indonesia, sebagian besar sungainya merupakan sungai hujan karena curah hujan di Indonesia sangat tinggi. Ada lagi Sungai Glester. Sungai Glester merupakan sungai yang airnya bersumber dari lelehan air, es atau salju. Sungai Glester banyak terdapat di daerah kutub. Yang terakhir, Sungai Campuran, yaitu sungai campuran merupakan sungai yang airnya bersumber dari campuran air hujan dan air salju yang telah mencair. Jenis sungai berdasarkan pola airnya. Pola aliran radial bisa juga disebut dengan mencari. Pola sungai memiliki aliran radial memiliki bentuk seperti jari dan dibedakan menjadi dua, yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal. Pola aliran dendrik. Pola sungai aliran ini tidak teratur. Sungai aliran dendrik biasanya terdapat di daerah daratan atau daerah pantai. 3. Pola aliran trelis. Pola sungai aliran ini memiliki bentuk seperti sirip. Sungai jenis ini terdapat di daerah pegunung lipatan. Pola aliran rektangular. Pola sungai aliran ini terbentuk sudut siku pada daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda. Pola aliran anular. Pola sungai aliran ini pada mulanya merupakan aliran radial sentrifugal yang selanjutnya muncul sungai subsekun yang sejajar, sungai obsekun, dan resekun. Manfaat sungai.
Sungai bermanfaat dan berguna bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Manfaatnya adalah untuk perikanan dan juga tambak air tawar, sarana transportasi air, sebagai sarana tempat rekreasi atau hiburan, sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai irigasi untuk pertanian sawah dan sebagainya. Demikian informasi yang diberikan tentang pengertian sungai. Proses terbentuknya sungai, jenis dan manfaat sungai. Semoga informasi yang diberikan dapat menambah wawasan Anda seputar ilmu pengetahuan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum